Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jocelyn Natani Arwin dengan NPM 2206082171. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait dengan tutorial lengkap instalasi modul ekstra HRIS UDU SOL. Pada kesempatan kali ini, modul-modul yang akan kita install adalah Open HRMS Core, Employee Orientation and Training, serta Open HRMS Employee Appraisal. Pertama-tama saya akan mulai untuk menginstal modul Open HRMS Core terlebih dahulu. Pertama-tama, teman-teman bisa mengunjungi laman berikut melalui browser, dan ketika teman-teman mengklik laman berikut, akan muncul tampilan halaman seperti pada gambar berikut. Dan teman-teman lalu bisa klik tombol download for version 16 untuk memastikan bahwa teman-teman mendownload modul yang versi ke-16. Setelah teman-teman klik download, akan mulai proses download sebuah folder zip. Lalu selanjutnya jika sudah selesai, teman-teman akan mengekstrak folder zip hasil unduhan tersebut pada direktori add-ons yang terdapat pada folder yang digunakan untuk menginstal Udo SOL dengan Docker. Lalu setelah teman-teman mengatur path-nya, teman-teman bisa klik tombol ekstrak untuk memulai proses ekstraksi. Setelah itu, teman-teman bisa buka folder yang digunakan untuk menginstal Udo SOL pada VS Code dan menambahkan kode berikut pada file udo.conf yang terdapat di dalam folder config. Teman-teman bisa mengikuti gambar berikut. Setelah itu, teman-teman akan memastikan bahwa file docker strip-compose.yml sudah terdapat konfigurasi path berikut pada bagian volumes pada bagian services. Seperti pada gambar berikut. Nah, konfigurasi ini berguna untuk menghubungkan direktori lokal di mesin host dengan direktori di kontainer Udo, sehingga nantinya modul yang ditambahkan yang diletakkan pada direktori di host juga akan mirroring dan juga akan mirroring dan artinya akan tersedia juga dan dapat diakses di lingkungan Udo yang berjalan di dalam Docker. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menambahkan kode import pandas pada file hrms_dashboard.py yang terletak di dalam folder models dan juga teman-teman menambahkan kode import pandas di file broadvector.py yang terletak di dalam folder reports pada folder hrms_dashboard seperti pada gambar berikut. Ini untuk yang di dalam file hrms_dashboard dan yang ini untuk di file broadvector. Lalu setelah itu, teman-teman bisa menjalankan perintah docker ps pada terminal untuk teman-teman bisa dapetin nama kontainer docker untuk Udo tersebut. Nah, setelah teman-teman mendapatkan informasi nama kontainer untuk Udo, teman-teman bisa menjalankan perintah docker exec strip IT dari nama kontainer yang telah didapatkan dari langkah sebelumnya. Spasi /bin/bash dan dari kita bisa lihat bahwa dari langkah sebelumnya, dari langkah 6, dari hasil pencarian nama kontainer Docker untuk Udo pada device saya adalah udo strip 2206082171 strip web strip 1. Maka untuk menjalankan perintah ini, saya akan mengganti nama kontainer Udo saya dengan yang tadi. Nah, tapi teman-teman perlu take note bahwa perintah ini hanya bisa dijalankan saat Docker dalam keadaan running. Maka dari itu teman-teman bisa memastikan Docker dalam keadaan running. Caranya gimana? Teman-teman bisa menjalankan aplikasi Docker, Docker Desktop, lalu teman-teman bisa cek di bagian actions ini, teman-teman bisa cek icon dari play dan pause ini. Kalau misalkan dalam masih menunjukkan simbol segitiga, teman-teman bisa klik untuk menjalankan Docker. Setelah teman-teman mengeksekusi perintah docker exec, teman-teman akan menjalankan perintah pip install pandas untuk menginstal modul pandas. Seperti berikut. Lalu setelah modul pandas berhasil terinstall, teman-teman bisa menjalankan perintah exit untuk keluar dari kontainer Docker. Setelah itu, teman-teman bisa menjalankan
perintah docker restart untuk mereset kontainer Odoo. Lalu, teman-teman bisa selanjutnya mengakses localhost Odoo SOL dari tautan ini, atau misalnya teman-teman bisa menyesuaikan port sesuai konfigurasi pada file pengaturan di docker strip compose.yml. Setelah berhasil mengakses localhost, tampilannya harusnya akan seperti ini. Lalu teman-teman bisa membuka menu settings, lalu scroll sampai bagian bawah dan sampai menemukan bagian developer tools. Dan teman-teman bisa mengklik opsi activate the developer mode untuk mengaktifkan mode developer. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengakomodasi langkah selanjutnya yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya teman-teman akan membuka menu apps, lalu klik submenu update app list pada navbar, dan teman-teman bisa melanjutkan dengan klik tombol update. Nah, lalu selanjutnya teman-teman bisa masuk lagi ke menu apps, lalu lakukan pencarian dengan kata kunci HRMS underscore core untuk ngecek apakah modul ekstra yang tadi udah diinstal, udah berhasil ditambahkan atau belum. Jika sudah muncul seperti gambar berikut, teman-teman bisa klik tombol Activate untuk mengaktifasi modul ini. Lalu setelah berhasil diinstal dan diaktifasi, tampilan modul Extra Open HRMS Core akan terlihat seperti berikut. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan menginstalasi modul Employee Orientation and Training. Pertama-tama, sama seperti untuk menginstal modul sebelumnya, teman-teman bisa mengunjungi laman berikut melalui browser. Lalu, sama seperti tadi, teman-teman akan mengklik tombol download for version 16, dan juga ya pastikan bahwa teman-teman mendownload versi yang ke-16. Lalu selanjutnya hasil dari download ini akan berupa folder zip. Lalu teman-teman akan mengekstrak folder zip tersebut pada direktori add-ons yang terdapat pada folder yang digunakan untuk menginstal Odoo SOL dengan Docker. Jadi ini step-stepnya sama seperti ketika menginstal modul sebelumnya. Sama, lalu teman-teman bisa klik ekstrak. Lalu selanjutnya, teman-teman bisa membuka folder yang tadi digunakan untuk menginstal Odoo SOL. Teman-teman buka pada aplikasi Visual Studio Code. Lalu teman-teman bisa menambahkan kode employee orientation pada bagian depends di file underscore underscore manifest underscore underscore .py pada folder ohrms underscore core. Seperti pada gambar berikut. Tapi jangan lupa teman-teman menambahkan koma di sini supaya tidak terjadi error. Selanjutnya teman-teman bisa mengakses localhost Odoo SOL dari tautan berikut atau lagi-lagi bisa disesuaikan dengan port yang sesuai dengan konfigurasi di file docker strip compose.yml. Jika teman-teman sudah bisa mengakses localhost, tampilannya akan kurang lebih seperti berikut. Selanjutnya teman-teman bisa membuka menu apps, lalu klik submenu update app list pada bagian navbar, lalu klik tombol update. Seperti berikut. Lalu selanjutnya pada menu apps, teman-teman bisa melakukan pencarian dengan kata kunci orientation untuk mengecek nih apakah modul ekstra yang tadi telah diinstal udah berhasil ditambahkan atau belum. Jika sudah tersedia, maka teman-teman bisa melanjutkan proses dengan klik tombol activate, lalu tunggu beberapa saat. Dan ketika berhasil diinstal dan diaktifasi, nanti teman-teman bisa eh, melihat bahwa tampilan modul extra employee-nya akan seperti extra employee orientation and training akan seperti berikut. Nah, setelah teman-teman berhasil menginstal dan mengaktifasi modul dari employee orientation and training, nanti tampilannya akan seperti berikut. Oke, dan yang terakhir, saya akan melanjutkan dengan tahap instalasi modul ekstra Open HRMS Employee Appraisal. Sama seperti modul-modul sebelumnya, teman-teman bisa memulai dengan mengunjungi laman berikut melalui browser dan juga klik tombol download for version 16.
Lalu nanti teman-teman akan mengekstrak folder zip hasil unduhannya di directory add-ons. Lalu teman-teman bisa langsung saja klik tombol ekstrak di sini. Selanjutnya teman-teman bisa buka folder yang digunakan untuk menginstal Odoo SOL, dibuka di aplikasi Visual Studio Code, dan juga teman-teman bisa menambahkan kode OH underscore appraisal pada bagian depends di file yang tadi ketika menambahkan employee underscore orientation tadi. Kita bisa melihat di sini. Jangan lupa ditambahkan koma juga setelah employee underscore orientation supaya tidak error. Oh, untuk menegaskan, jadi kode ini akan ditambahkan di bagian depends di file underscore underscore manifest underscore underscore dot py di folder ohrms underscore core. Lalu teman-teman bisa melanjutkan proses dengan mengakses localhost Odoo SOL dari tautan berikut atau portnya disesuaikan dengan konfigurasi di file docker strip compose.yml. Nanti tampilannya akan seperti berikut jika berhasil. Lalu teman-teman akan melanjutkan step dengan membuka menu apps, lalu klik di bagian navigation bar, update app list. Lalu teman-teman bisa melanjutkan proses dengan klik tombol update. Lalu selanjutnya, pada menu apps, teman-teman bisa melakukan pencarian dengan kata kunci appraisal untuk ngecek apakah modul ekstra yang tadi udah diinstal berhasil ditambahkan atau belum. Nah, jika sudah tersedia, ternyata sudah tersedia, teman-teman bisa langsung saja klik tombol activate untuk mengaktifasi modul ini. Lalu selanjutnya, kita akan masuk ke menu setting dan pada bagian setting, teman-teman bisa mencari bagian manage users ini. Lalu teman-teman bisa klik. Lalu teman-teman bisa pilih user yang saat ini sedang digunakan untuk login. Pada kasus ini berarti Mid-Cell Admin. Bisa diklik saja. Lalu teman-teman bisa scroll halamannya hingga menemukan bagian other. Di bagian other. Lalu pada field appraisal tadinya kita bisa melihat fieldnya kosong. Jadi kita harus mengubah field yang kosong tadi di appraisal menjadi manager. Jadi setelah berhasil diinstal dan diaktifasi, nanti tampilan modul ekstra Open HRMS Employee Appraisal akan seperti berikut. Oke, setelah 3 modul berhasil terinstall, modul ekstra berhasil terinstall, saya akan melanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan. Jadi untuk pertanyaan pertama, yang saya pahami terkait dengan modul Open HRMS Core adalah modul ini adalah modul utama dalam sistem HR pada Odoo. Jadi modul ini berguna untuk ya membantu perusahaan lah untuk mengelola berbagai aspek penting terkait dengan SDM mereka supaya pengelolaan ini bisa menjadi lebih efisien. Misalnya dengan modul ini perusahaan bisa memanage data karyawan dengan lebih efisien dan juga lebih terstruktur seperti menyimpan dan mengorganisir informasi pribadi, riwayat pekerjaan, jabatan karyawan, itu semua disimpan dalam suatu platform yang juga terpusat sehingga memudahkan untuk pencarian dan lain sebagainya. Lalu melalui modul ini perusahaan juga bisa melacak absensi dan juga kehadiran karyawan secara otomatis. Selain itu, modul ini juga memungkinkan karyawan untuk maksud saya memungkinkan perusahaan untuk mengelola cuti karyawan seperti si karyawan bisa mengajukan cuti secara online melalui sistem berikut, lalu manajer juga bisa melakukan aksi terhadap pengajuan cuti ini seperti menyetujui atau menolak permintaan tersebut langsung di sistem. Selain itu, modul ini juga bisa menghitung dan juga memantau sisa cuti setiap karyawan, dan juga modul ini juga bisa mengatur struktur organisasi seperti departemen, tim, dan juga mengatur siapa yang melapor kepada siapa untuk memastikan bahwa struktur perusahaan tetap terorganisasi dengan jelas. Lalu selanjutnya dalam hal penggajian, modul ini juga bisa diintegrasikan dengan modul lainnya untuk mengotomasi perhitungan gaji, potongan, bonus, dan tunjangan, sehingga nantinya perhitungan penggajian bisa menjadi lebih akurat dan juga lebih efisien.
Selanjutnya, modul ini juga bisa menyimpan dokumen-dokumen penting terkait dengan karyawan seperti surat perjanjian kerja atau sertifikat pelatihan, sehingga nanti bisa memudahkan akses dan juga pelacakan. Dan selanjutnya, terkait dengan modul Employee Orientation dan Training, seperti namanya, jadi modul ini memang dirancang untuk mempermudah proses orientasi dan juga pelatihan karyawan baru. Jadi nantinya jika perusahaan mengadopsi modul ini, menggunakan modul ini, nantinya harapannya bisa meningkatkan kepuasan dan juga produktivitas dari karyawan. Jadi modul ini em, menawarkan beberapa fitur utama ya. Jadi eh, bisa fitur utamanya adalah terkait dengan sistemasi alur kerja. Jadi, modul ini bisa menyediakan struktur yang terorganisir untuk pelaksanaan program orientasi dan pelatihan, atau yang kerap disebut dengan on-the-job training ya. Begitu. Dan dengan fitur ini, dengan sistemasi alur kerja ini, teman-teman juga bisa mengecek terkait dengan plan-plan pelatihan yang akan ada di kedepannya dan juga melacak progres dari pelatihan yang sudah dilakukan oleh setiap karyawan. Lalu, modul ini juga memungkinkan perusahaan untuk membuat dan juga mengelola program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan baru. Dan juga ini bisa dikustomisasi sesuai dengan departemen dari karyawan masing-masing, supaya memastikan bahwa mereka mendapatkan keterampilan dan juga pengetahuan yang memang diperlukan dalam peran mereka masing-masing. Dan modul ini juga dilengkapi dengan fitur notifikasi email yang sangat berguna. Jadi fitur notifikasi email ini bisa memberi pemberitahuan kepada semua pihak yang bertanggung jawab dalam proses orientasi dan juga training ini, seperti eh, terkait dengan pembuat materi dan juga partisipan dari orientation and training ini. Lalu selanjutnya terkait dengan modul Open HRMS Employee Appraisal. Jadi modul ini memang adalah modul yang dirancang untuk membantu perusahaan memanfaatkan potensi maksimal dari SDM mereka. Jadi seperti namanya, modul ini berfokus pada implementasi strategi penilaian kinerja. Dan modul ini memungkinkan perusahaan untuk bisa mengembangkan rencana penilaian kinerja yang bisa dilakukan dengan berbagai metode, seperti bisa juga top down atau dari manajer menilai kinerja em, employee, atau dari karyawan atau bawahan dari manajer menilai manajer mereka masing-masing atau bottom up. Jadi dengan metode ini perusahaan bisa menjamin bahwa mereka mengumpulkan feedback yang komprehensif dari ya secara menyeluruh juga dari top down atau bottom up. Jadi modul Open HRMS Employee Appraisal ini menawarkan beberapa fitur utama yang ya bisa membantu perusahaan dalam memanage terkait dengan penilaian kinerja karyawan. Fitur utamanya salah satunya adalah terkait dengan berbagai metode penilaian, seperti misalnya ada self-appraisal atau penilaian diri sendiri, atau juga bisa college evaluation atau evaluasi dari rekan kerja, dan metode-metode lainnya. Jadi dengan menggunakan metode ini, perusahaan bisa mendapatkan perspektif yang lebih lengkap dan juga mendalam terkait kinerja dari seorang karyawan. Selain itu, modul ini juga memungkinkan perusahaan untuk membuat rencana penilaian kinerja mereka, seperti misalnya bisa dilakukan dengan wawancara, kuesioner, atau dengan mengisi formulir feedback untuk merancang proses penilaian yang sesuai, sehingga nantinya perusahaan bisa mendapatkan feedback-feedback yang berguna dan juga komprehensif dan juga sesuai dengan kinerja employee tersebut. Seperti itu. Mungkin sekian tutorial yang bisa saya berikan kali ini. Semoga artikel ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.